via gelombang FM maupun melalui live streaming. Selamat pagi, apa kabarnya Anda? Dan mudah-mudahan Anda dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, kondisi yang prima tentunya di pagi hari ini. Karena seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, pagi hari ini kita kembali punya sesuatu yang spesial, di mana kita akan menyimak Radio Talk Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Cimahi. Dan pagi hari ini juga sudah hadir di studio sebagai narasumber Bapak Arief Raharjo SH.MH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya. Kemudian juga ada Bapak Carlo Erlumban Batu sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejari Cimahi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Iya, dan juga ini sudah ketiga kalinya kayaknya untuk Pak Leonardo da Silva sebagai Kasubsi Intel Kejari Cimahi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Iya, apa kabar Bapak-bapak semua? Alhamdulillah, Semoga, kabar baik. Iya, sehat. Kondisinya sehat ya. Nah, pagi hari ini good listeners, seperti yang sudah kita informasikan, kita akan berbincang banyak dengan tema pagi hari ini mengenai restoratif justice. Nah, kayaknya akhir-akhir ini agak-agak sering baca, sering mendengar juga ya di media massa, kemudian juga di berbagai media gitu mengenai restoratif justice ini sendiri. Nah, pagi hari ini mungkin bisa dijelaskan lebih jauh, kemudian juga untuk Anda good listeners yang belum mengetahui secara jelas sebetulnya apa sih restoratif justice itu, karena di berbagai media sepertinya hanya ada contoh kasus gitu ya, telah dilakukan restoratif justice di Kejaksaan Negeri seperti di Kejari Cimahi ini di akhir Mei ya kalau nggak salah, di akhir April. Kemarin di Mei ya? kemarin. Di Mei kemarin ya sudah menyelenggarakan. Nah, mungkin kita bisa langsung saja ya berbincang. Mungkin sebelumnya untuk Anda good listeners yang penasaran nih, kita sudah ketiga apa keempat kali ya Jaksa Menyapa ini diselenggarakan di Mix Radio, dan mungkin sebagai reminder boleh ya diterangkan kembali untuk good listeners sebetulnya apa sih kejaksaan ini? Apakah sepertinya identiknya dengan, kalau lihat kantornya ya, biasanya orang-orang datang ke kantor kejaksaan itu untuk ngurusin tilang, gitu ya, yang ditilang ya, salah satunya. Nah, tapi boleh dijelaskan sebetulnya apa sih fungsi dan juga tugas kejaksaan itu sendiri? Silakan Pak Arief. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mix Radio ya, Mix FM yang telah memfasilitasi kami bekerja sama dalam program Jaksa Menyapa. Ya, ini sudah kali ketiga atau keempat ya. Dan sebelumnya saya juga terima kasih kepada Pak Ardo. Ini Leonardo da Silva tepatnya. Saya pikir dulu bapaknya ini penggemar pembalap F1 Ayrton Senna da Silva. Nah, itu kayaknya lahirnya waktu nggak mungkin ya lagi nonton. Soalnya saya memang penggemar juga Ayrton Senna da Silva juga. Ya. Jadi begini, sebelumnya saya sampaikan juga ya, bahwa Kejaksaan Negeri Cimahi sebagai salah satu kejaksaan negeri di seluruh Indonesia ya, turut serta melaksanakan apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi program dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Salah satunya adalah restoratif justice. Restoratif justice itu nanti filosofinya akan kami jelaskan lebih lanjut, bahwa pimpinan Pak Jaksa Agung menuntut kami bahwa kejaksaan itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat dapat merasakan manfaat manfaat sesungguhnya kejaksaan itu seperti apa. Nah, kalau dulu Bu ya, pemirsa sekalian, saya sampaikan mungkin sedikit agak sensitif ya, tapi nggak apa-apa. Dulu itu masyarakat datang ke kejaksaan pasti ada rasa takut, ada rasa segan seperti itu ya, karena identik dengan penyelesaian masalah. Kami itu salah satu aparat penegak hukum selain kepolisian, kejaksaan, KPK, taruhlah begitu ya. Nah, dalam konsep integrated criminal justice system, kejaksaan ini menduduki peran yang sangat strategis. Di situ ada
kepolisian sebagai penyidik. Kemudian penyidik hasil kerjanya adalah berkas perkara kalau dalam konteks pemberkasan penanganan perkara ya. Kemudian perkara itu dilimpahkan ke kami untuk diteliti sebelumnya ya, diteliti ada mekanismenya. Setelah lengkap maka penuntut umum melimpahkan ke pengadilan. Oke, ke pengadilan lalu untuk disidangkan. Nah, di sidang itu intinya adalah menguji berkas yang dibuat oleh Pak Polisi, oleh penyidik sebelumnya ya kan. Jadi kami itu membawakan materi untuk diuji oleh hakim. Membawa materi siapa? Penyidik. Penyidik sudah selesai tugasnya ketika kita sudah nyatakan P21. Kemudian kita limpah ke persidangan untuk diuji. Di situ ada hakim, ada pengacara atau advokat. Kemudian outputnya apa? Vonis hakim. Vonis hakim. Kalau kemudian divonis, maka kemudian akan dilaksanakan eksekusi vonis hakim, putusan hakim. Mungkin itu di rutan untuk pidana badan atau barang bukti dan lain sebagainya. Nah, restoratif justice itu begini, ini sebagai salah satu pelaksanaan wewenang kami, wewenang penuntutan. Dulu masyarakat sangat takut. Nah, sekarang dengan restoratif justice itu konsepnya begini. Terhadap beberapa perkara yang memang layak, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ardo atau Pak Lasi Intel ya. Terhadap beberapa perkara yang layak untuk dilakukan restoratif justice, maka dilakukan penyelesaian perkara di luar persidangan. Kalau kita lanjutkan ke persidangan, maka nanti ada stigma. Stigmanya apa? Pelaku kejahatan maka akan divonis. Stigmanya kan apa? Terpidana. Kalau kembali ke masyarakat, stigma itu akan melekat seumur hidup. Dengan RJ, keadaan yang semula tidak seimbang. Saya katakan demikian kenapa? Kita itu negara hukum. Negara hukum. Semuanya diatur dengan hukum, dengan undang-undang. Perbuatan yang sifatnya privat maupun publik diatur dengan undang-undang. Orang nggak boleh mencuri. Kemudian ada orang nabrak hukum itu, mencuri. Berarti kan keadaan yang seimbang tadi telah terjadi ketidakseimbangan. Maka kita akan memulihkan ketidakseimbangan yang terjadi itu dengan RJ. Nah, RJ itu harus ada syarat. Ada perdamaian dari kedua belah pihak, dari korban dan pelaku, saling memaafkan tanpa syarat. Kemudian bisa dilakukan perdamaian itu sehingga selesai di situ. Kita tidak limpahkan perkaranya ke persidangan. Tujuannya apa? Hukum itu kan tidak hanya untuk sarana balas dendam, tetapi bagaimana menjaga ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kita sebagai orang Timur tentunya tidak ingin menjadikan hukum sebagai momok bagi masyarakat, yang menakutkan khususnya di Cimahi lah. Kan ada misal kecelakaan. Saya katakan kecelakaan, saya ambil contoh kecelakaannya. Apakah ada orang, pelaku maupun korban yang mau terjadi kecelakaan? Kan nggak ada yang mau. Nah, sifatnya berarti kelalaian. Nah, salah satunya objek atau ruang lingkup RJ mungkin bisa dipasang di sini, di kasus kecelakaan. Kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, atau bahkan kematian pun, kalau memang terjadi perdamaian dan lain sebagainya, syarat-syarat yang ditentukan dalam RJ itu sendiri bisa dipenuhi, maka bisa diterapkan RJ. Seperti itu. Jadi nggak melulu sebuah kasus, sebuah perkara itu terselesaikannya dengan vonis dan hukuman gitu. Betul. Tidak melulu dilimpahkan ke pengadilan dan persidangan ya. Sangat disayangkan para pemirsa sekalian kalau semua perkara harus kita selesaikan lewat jalur persidangan. Seperti yang tadi kami contohkan ya, kecelakaan sifatnya kan kelalaian, bukan kesengajaan, seperti itu. Dan ada juga Bu, isu RJ itu dulu muncul oleh sebab apa? Ada stigma atau ada pandangan masyarakat, hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mungkin kita masih lekat dalam ingatannya, ada kasus Nenek Minah
yang mencuri kakao, ada iya, berapa itu? iya. 2 atau 3 Iya. 3 batang, 3 biji kakao itu kemudian dihukum ya, dibawa Iya, ke betul. persidangan. Nah, ada pelaku kejahatan yang karena motifnya karena ekonomi. Dia memang didesak kebutuhan ekonomi, kebutuhan sehari-hari untuk makan, atau seorang bapak yang punya bayi kemudian nekat mencuri hanya untuk beli susu. Bayangkan kalau kemudian pelaku kejahatan itu dihukum, dia kemudian meninggalkan keluarganya, Justru ya. ya kan? Meninggalkan keluarganya, tidak bisa menafkahi, dan keluarganya itu tidak bisa mencari nafkah, Iya. terbatas pada kepala keluarga. Apakah tidak menjadi lebih buruk keluarga ini? Nah, kita ada upaya RC. Nah, satu lagi, RC hanya bisa diberikan oleh kepada satu orang hanya sekali. Jadi gitu. dengan ketentuan nggak bisa dong, nggak fair lah. Kalau kemudian kepada Mengulangi satu orang kita lakukan RC, kemudian orang ini bandel melakukan lagi. Iya, melakukan lagi. Kesempatan ini hanya berlaku sekali Satu seumur kali hidup. ya. Oh, iya, Seperti iya. itu. Jadi supaya ada ini apa ya, efek jerah lah. Iya, iya. Seperti itu. Kok jadi kedengarannya gitu ya, dengan adanya restoratif justice ini hukum itu lebih manusiawi gitu ya. Ya, lebih tepat. Gitu, ya. Kami pengen menghadirkan, Pak Jaksa Agung pengen menghadirkan kejaksaan yang humanis. Humanis, ya betul. Karena hukum sendiri tujuannya kan adalah humanisme. Iya. Maka tidak salah, dan saya katakan ini betul-betul kebijakan atau produk dari kejaksaan yang seksi, yang menarik. Iya. Benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Langsung terasa Seperti gitu itu. ya. Iya, iya betul. Ya seperti hukum itu sendiri yang mungkin memang masyarakat juga perlu tahu gitu, bahwa hukum ini tujuannya adalah untuk apa, dan juga pelaksanaan restoratif justice ini juga agar masyarakat bisa lebih merasakan gitu bahwa proses hukum, kemudian juga persidangan dan terutama persidangan dan vonis ini bukan semata-mata tujuan dari penerapan hukum ya. Ya. Nah, kalau tadi kita simak ya Pak Arief menjelaskan ada berbagai tahapan dalam jadi restoratif justice ini juga sebuah proses ya, selain merupakan produk gitu ya, merupakan proses juga. Nah, boleh dijelaskan kembali dalam proses restoratif justice ini siapa saja yang terlibat di dalamnya gitu? Ya. Bahwa proses restoratif justice itu sendiri diatur dalam Perja, Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Iya. Tentunya karena ini pertama kita tadi berangkat dari konsep integrated criminal justice system, ada penyidik, Pak Polisi. Iya. Kita berangkatnya dari situ. Kalau Iya. tidak ada berkas berarti tidak ada restoratif justice. Iya. Restoratif justice itu bisa diterapkan ketika ada berkas perkara. Iya. Dan kita nyatakan P21. P21 itu berkas perkara dinyatakan lengkap. Ya. Kemudian diikuti dengan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti. Nah, kemudian setelah tanggung jawab itu beralih ke kami, setelah tahap 2, maka jaksa akan memulai proses RJ, restoratif justice itu, dengan mengupayakan perdamaian antara para pihak. Nah, itu Para siapa pihak saja itu, yang terlibat? Para pihak itu mestinya Ada. pelaku dan korban, itu Iya. pasti. Kemudian selain itu masing-masing dari pelaku dan korban itu ada wali korban dan wali pelaku. Iya, iya. Kemudian mestinya juga dihadiri oleh penyidik polisi yang memberkas perkara tersebut. Kemudian ada tokoh masyarakat. Nah, kami mensyaratkan juga melibatkan ya, itu ya. Kenapa kok melibatkan tokoh masyarakat, Iya. tokoh agama? Karena nantinya kalau sudah dirilis, istilahnya ini sudah RJ sudah selesai dilaksanakan, sudah berhasil, maka pelaku itu kan akan dikembalikan kepada masyarakat, kepada lingkungannya. Iya, iya. Maka setidaknya kepala desa, lurah, tokoh agama di situ, tokoh adat itu tahu Di lingkungan bahwa masyarakat, ya. sudah ada pelaksanaan perdamaian yang kemudian ujungnya adalah
diberikannya RJ ini, restoratif justice ini kepada si pelaku. Jadi itu. ada pelaku, kemudian juga korban, kemudian keluarga ya, pihak wali gitu ya, kemudian juga tokoh masyarakat juga dilibatkan ya. Betul. Karena kembali lagi biasanya pelaku kejahatan ini punya seperti yang tadi dijelaskan, ada stigma tertentu betul, dalam sebuah perkara kejahatan gitu ya. Di samping itu kami juga sebenarnya berharap kan tokoh masyarakat dalam ini lurah atau kepala desa, bagus juga Pak Camat atau siapapun itu ya yang duduk di pemerintahan maupun tokoh agama, tokoh adat juga mohon maaf kalau saya katakan begini, kita kan sudah cukup lama kehilangan rasa simpati, kehilangan rasa empati, betul. Kehilangan kasih sayang, toleransi. Itu sekarang kan menjadi barang yang mewah. Maaflah di negeri kita ini betul. Ya. Sekarang orang lebih pada individualis, acuh, cuek terhadap lingkungan. Dengan konsep ini diharapkan, di lingkunganmu, Pak Lurah, Pak Kades, ada loh seperti ini. Jadi mungkin kita ingin menumbuhkan kepedulian aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, dengan seperti itu kan mungkin bisa terbangun lingkungan atau suasana psikologis antara warga yang lebih baik di dalam masyarakat ya. Mungkin Pak Carlo akan menambahkan, silakan. Iya Bu, ditunggu-tunggu Bu. Gitu ya. Biar nggak diborong sama saya. Oh gitu ya. Iya silakan Pak Carlo. Soalnya apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Kajari sudah cukup komprehensif Bu, udah cukup lengkap. Cuman izin menambahkan. Iya. Kita juga di Cimahi sudah ada namanya rumah RJ Bu. Rumah RJ? Iya. Oh iya. Apa tuh? Ibu tahu rumah RJ? Nah. Jadi apa saja yang dilakukan di dalamnya? Jadi konsep rumah RJ ini merupakan produk yang dari Kejaksaan Agung yang kita laksanakan bahwa semakin mendekatkan yang namanya kejaksaan kepada masyarakat. Nah, caranya ya kita mendirikan yang namanya rumah RJ. Rumah RJ ini tingkatan dari restoratif justice. Jadi diharapkan nanti ke depan rumah RJ ini dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemarin juga yang di bulan Mei terakhir kita menyelesaikan namanya RJ, melakukan perdamaian itu di rumah RJ juga. Nah, rumah RJ kita ini di Cimahi ini ada di Kelurahan Cibabat. Nah, gitu. Bukan di gedung kejaksaan ya? Tidak. Jadi konsepnya itu pengen mendekatkan kejaksaan yang lebih humanis kepada masyarakat. Sehingga masyarakat benar-benar merasain, oh iya, kejaksaan sekarang udah deket ya sama masyarakat. Oh kalau ada apa-apa, ada rumah RJ nih, kita bisa selesaikan di situ. Adanya di Kelurahan Cibabat ya. Nah ini jadi informasi nih untuk good listeners ya, kalau pengen tahu gitu. Nah apa aja tuh? Nah selain dari kita menyelesaikan sengketa di situ, kita juga bisa kayak melakukan penyuluhan hukum, pelayanan hukum. Jadi masyarakat jika ada masalah hukum ataupun hal-hal yang mau ditanyakan bisa ke situ, bisa tanyain nih mau masalah hukum apa nih, dan itu diberikan secara gratis. Oh gratis. Nah itu ya kayaknya harus distabiloin ya gratisnya itu. Kadang-kadang suka ngeper duluan gitu kalau masyarakat ya. Kalau mau mengadu Jadi saya tambahkan juga ya. Saya rasa bukan hanya di zaman kepemimpinan saya ya. Kami Kejaksaan Negeri Cimahi itu berkomitmen memberikan pelayanan dan kami ingin terus meningkatkan pelayanan itu. Dan tidak ada satupun layanan dari kami Kejaksaan Negeri Cimahi itu yang dipungut biaya. Nah, beda misalnya begini Bu ya. Tilang seperti itu. Nah, ini supaya dipahami oleh masyarakat bahwa tilang itu kan konsepnya adalah ada warga masyarakat melanggar ketentuan undang-undang lalu lintas gitu ya, maka kemudian muncul tilang. Tilang itu hukuman yang berupa denda, kan seperti itu. Nah, kalau tilang itu masyarakat memang dihukum untuk membayar denda. Tetapi dalam eksekusi barang bukti tilang itu yang disita oleh penyidik ya adalah STNK atau SIM
Kemudian kalau tidak punya STNK dan tidak bisa menunjukkan SIM, kemudian kan kendaraannya, baik roda 4 atau roda 2 itu yang kemudian disita kan. Gitu ya, Nah, iya. untuk bisa menebus itu, maka konsep denda itu yang diterapkan. Nah, kalau masyarakat ke sana ambil tilang, ya memang harus melunasi dulu. Nah, iya. Tapi tidak ada pungutan di luar denda tilang itu. Iya. Misal denda tilang Dan 100.000 ya, sudah ada pasti, itunya sudah. ya, ada Dan langsung masuk ke Briva. Iya. BRI virtual account kami Iya. di Kejaksaan sudah ada Briva. Jadi tidak ada yang sifatnya pungutan di luar denda yang sudah Ditetapkan tercantum. ya. Iya, iya. Jadi masyarakat Bu bisa datang ke sana, kemudian minta informasi, Pak, saya ditilang, ada slip tilangnya ya, ada belangko merah atau biru itu, tunjukkan nomornya, oh pelanggarannya ini, dendanya sekian. Iya. Nah, dengan denda sekian itu nanti dikasih ke Briva nomor rekening, mereka store di situ, sudah menunjukkan bukti pelunasannya, lalu ambil barang buktinya, yang disitanya STNK ya, atau iya. SIM tadi atau sepeda motor, iya, gitu ya. mobil, seperti itu. Nah, menarik ya tadi yang dikatakan oleh Pak Carlo, katanya untuk mendekatkan kejaksaan ini kepada masyarakat, juga penempatan rumah RJ-nya itu enggak di gedung kejaksaan yang kadang lewat juga gimana gitu ya. Jadi di kelurahan, adanya di kelurahan Cibabat ya. Oke, nanti kita akan gali lebih jauh lagi mengenai restoratif justice ini. Apakah ada syarat khusus bagi kasus atau perkara yang boleh dilakukan RJ ini, kemudian juga tahapannya bagaimana, dan juga mungkin boleh disebutkan nanti contoh-contoh kasusnya di Kota Cimahi ya. Tapi sebelumnya kita rehat dulu sejenak ya. Baik. Ya, oke, masih di 92,9 FM Mix Radio. Kita masih berada di Radio Talk Jaksa Menyapa di pagi hari ini, dan temanya sangat-sangat menarik ya, mengenai restoratif justice yang akhir-akhir ini sering kita dengar, tapi kita nggak tahu pasti sebetulnya restoratif justice ini apa. Dan ternyata di Kota Cimahi ini sendiri juga sudah diterapkan, kemudian juga sudah dilaksanakan pada beberapa kasus atau beberapa perkara. Dan seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arief dan juga Pak Carlo, Pak Leonardo belum ngomong nih ya. Nanti ada gilirannya. Oke. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan, ternyata juga ini restoratif justice ini selain merupakan produk hukum dan juga proses, ini memerlukan ada beberapa syarat khusus ya, bagi dilakukannya restoratif justice ini. Boleh kita lanjut, apa saja sih sebetulnya syaratnya gitu bagi sebuah perkara boleh atau bisa dilakukan restoratif justice ini sendiri? Baik. Ya. Syarat formilnya itu ada 3 seperti yang dipersyaratkan dalam Perja nomor 15 tahun 2020. Ya. Yang pertama, pelaku bukan merupakan residivis, artinya baru pertama kali melakukan tindak pidana atau kejahatan, gitu. Terus kemudian dia melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pasalnya itu tidak lebih dari 5 tahun. Jadi ini mengandung makna tidak semua delik atau kejahatan itu dapat diterapkan restoratif justice. Atau kemudian kalau kejahatannya misal berhubungan dengan oharda, orang harta benda, maka kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Kemudian yang ketiga apa, Ardo? Ada 3 syarat. Bisa ditambahkan? Sebelum saya tambahkan nanti biar dia tambahkan. Jadi ini sementara. Yang namanya program, yang namanya kebijakan pasti selalu dievaluasi oleh pimpinan. Iya, betul. Nah, program RJ yang digagas oleh Kejaksaan RI sebagai informasi tambahan ini itu mendapatkan apresiasi dari PBB. Buktinya adalah Bapak Jampidum diundang oleh PBB di Wina, Austria. Kalau tidak salah akhir Mei kemarin baru, untuk mempresentasikan bagaimana pelaksanaan
RJ oleh kejaksaan di Indonesia. Karena konsep restoratif justice ini adalah konsep yang mungkin sudah agak lama, tetapi baru diterapkan dalam penegakan hukum mungkin di semua belahan dunia menerapkan proses RJ ini. Nah, proses RJ yang di Indonesia ini diapresiasi, mendapatkan pengakuan, mendapatkan penghargaan dari PBB langsung. Karena nggak semua negara ternyata ya menerapkan. Mungkin belum semua negara. Belum dan semua. Dilihat Indonesia mungkin sudah cukup masif. Sebagai gambaran di lingkungan kejaksaan ya, RJ juga dilaksanakan oleh Kepolisian RI ya. Iya. Kalau secara kuantitas kami mungkin masih jauh di bawah kepolisian, namun angka di kami untuk tahun 2022 sendiri sudah ribuan untuk seluruh Indonesia. Iya. Seperti itu. Nah, untuk level Cimahi sendiri sampai dengan bulan Juni akhir Mei kemarin itu kami sudah melaksanakan 3 proses RJ di Cimahi saja. Iya. Which is 3 itu memang kami ditargetkan dalam setahun itu minimal 3. Jadi dalam semester pertama kami sudah mencapai target 100%. Oh gitu. Mudah-mudahan di semester kedua nanti akan ada produk-produk RJ lagi. Iya. Nah, dalam kesempatan ini juga mumpung saya saya sampaikan ya, saya berterima kasih sekali kepada Pak PJ Wali Kota Cimahi, Camat mana itu Cimahi Selatan, Cibabat mana? Utara ya. Utara, kemudian Lurah Cibabat yang telah memfasilitasi kami. Iya. Karena rumah RJ itu ada di Kelurahan Cibabat, di kantor Kelurahan Cibabat itu. Yang diharapkan dapat menampung program-program RJ di seluruh kota Cimahi seperti itu. Iya. Kami baru ada di 1. Yang mudah-mudahan mungkin tiap kecamatan nanti juga akan ada lagi. Ada ya. Terus kemudian saya juga berterima kasih kepada Bapak Kapolres Cimahi, Pak Aldi. Selama ini terjalin komunikasi, koordinasi, kerjasama yang cukup intens dan kami berdua mempunyai komitmen yang cukup kuat untuk penegakan hukum di wilayah kota Cimahi ini, seperti itu. Betul. Ya, jadi memang alhamdulillah gitu ya, di kota Cimahi ini banyak sekali support dari berbagai stakeholder ya, yang Pak KPN juga, Ketua DPRD dengan jajarannya, terus kemudian dinas-dinas terkait, dan saya katakan demikian Bu ya. Jaksa Menapa ini hanya salah satu tools kami untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat. Ya, kami punya jaksa masuk pesantren, jaksa masuk gereja yang mungkin belum terlaksana tapi akan segera diprogramkan oleh Pak Kasinil, akan segera dieksekusi. Kemudian penyuluhan hukum door to door ke sekolah-sekolah di tingkat SMP maupun SMA, dan saya ingin juga masuk ke perguruan tinggi. Di sini ada Unjani, ada apa lagi Pak Kasintel ya? Ada diusahakan bulan ini banyak. Ya, diusahakan bulan ini. Hanya ingin mendekatkan karena kami melihat Bu bahwa tanggung jawab kejaksaan itu cukup besar. Kami ingin juga berperan tongkat estafet mengisi sebuah negara itu pasti tidak akan kami pegang terus, pasti akan kami estafetkan ke generasi penerus. Penting bagi kita semua untuk memastikan bahwa generasi penerus kita paham tentang hukum. Fahami hukum, jauhkan dari hukuman. Itu slogannya Pak Kasintel itu. Itu slogannya. Jadi kalau kita nggak paham Bu, kadang-kadang ada harus pelaku paham biar bisa jauh-jauh tuh dari saya hukuman. Katakan begini, kadang-kadang ada pelaku kejahatan, dia sendiri tidak tahu bahwa dia telah berbuat kejahatan. Kan ada seperti itu. Ya kan? Nah, sementara konsep atau rumus dasarnya, apabila suatu peraturan perundang-undangan itu sudah diundang-undangkan, maka semua orang dianggap tahu, sudah mengetahui. Tidak ada alasan untuk Pak, saya kan nggak tahu ada ketentuan ini, itu tidak berlaku. Oh, nggak boleh ya, kayak gitu. Ya, nggak fair juga. Kami membiarkan hal itu terjadi. Maka kami gencar melakukan program-program penyuluhan hukum, penerangan hukum, jaksa menyapa, hanya untuk mendekatkan diri, meningkatkan kapasitas masyarakat. Anak-anak
adik-adik kita supaya tahu sadar hukum. Kesadaran hukumnya nanti akan lebih meningkat. Ya, betul. Sekarang begini saya tanya, gantian saya tanya ya, saya tanya ya. Aduh, deg-degan. Tidak hanya kita terbatas pada RJ ya. Ya. Coba kalau kita lihat fenomena anak sekolah kemarin yang kita datangi, kita tanya, siapa yang sudah pernah tahu bentuk sabu-sabu? Mungkin nggak semuanya, tapi ada yang sudah tahu atau pernah melihat. Berarti kalau sudah pernah melihat, begitu dekatnya barang itu dengan adik-adik kita. Iya. Khawatir nggak kita? Kalau mereka tidak tahu bahwa itu dilarang dan ada ancaman pidana, mungkin mereka kampanye di luar itu kan masif sekali, Bu. Pakai ini biar keren, ya kan? Sementara itu kalau buat saya pribadi ya, mohon maaf kalau saya katakan pemakai narkoba adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena narkoba hanya akan merusak dirinya sendiri. Kalau bukan orang bodoh, nggak akan merusak dirinya sendiri. So simple seperti itu buat saya. Gitu. Betul. Jadi kita sebenarnya kalau prinsip saya harus berdaulat, saya harus merdeka kepada diri saya. Kenapa saya kalau narkoba itu kan menimbulkan ketergantungan. Kalau orang pakai narkoba, artinya dia menundukkan diri. Ya kan, menundukkan diri terhadap barang itu, sehingga dari sebelumnya orang yang merdeka berdaulat menjadi tidak berdaulat atas dirinya sendiri. Bukankah itu termasuk orang-orang atau golongan orang bodoh? Nah, kalah ya sama kalah, menundukkan dirinya terhadap barang seperti itu. Barang-barang kayak gitu. Dan ini sangat penting ya untuk melakukan sosialisasi dari mulai tadi dilakukan dari mulai tingkatan sekolah menengah juga sudah masuk ya kejaksaan ini. Kita SD pun bahkan sudah masuk. Kemudian kemarin belum lama, kurang lebih 3 minggu ya, kami mengumpulkan para tokoh-tokoh agama, kemudian beserta pemuda-pemudinya. Kami kumpulkan ada dari Islam, Nasrani, Katolik, Protestan, terus kemudian Hindu, Buddha, Konghucu juga ada. Kami kumpulkan melakukan penerangan hukum. Ya materinya macam-macam. Pokoknya kami kalau datang ke satu tempat, ketemu dengan audiens, itu saya pribadi, kalau Pak Kasintel membawa tema, tapi kalau saya pribadi tidak membatasi dengan tema tersebut. Jadi kalau temanya mungkin sudah selesai, silahkan ada yang mau bertanya apa saja, berdialog silahkan. apapun bebas-bebas. Seperti betul. Itu. Dan memang sepertinya masyarakat, terutama masyarakat yang awam gitu ya terhadap hukum ini sangat perlu untuk diraih gitu ya, diberikan diedukasi gitu ya mengenai masalah-masalah hukum ini sendiri. Disentuh, iya, betul. Dan sepertinya pendekatan secara seperti yang tadi dilakukan ya, mengumpulkan dari berbagai agama gitu ya, pendekatan secara religius juga diperlukan gitu ya. Ya. Tentunya saya berpikir ya, menghadapi isu global, saya mungkin akan panjang nih kalau bicara isu global. Kejaksaan tidak akan bisa berdiri sendiri. Kejaksaan tidak akan bisa bekerja sendiri dalam mengisi, kalau saya katakan mengisi kemerdekaan ya. Ada kepolisian, itu lembaga-lembaga yang memang dibentuk oleh negara ya, tools alat negara. Tetapi alat negara pun masih belum cukup. Perlu keterlibatan stakeholder lain, unsur-unsur masyarakat yang lain. Unsur pers, media, kemudian agama, tokoh masyarakat, tokoh agama itu sangat penting sekali. Seperti itu. Kita nggak bisa jalan sendiri. Iya betul. Perlu kerjasama. Nah itu. Nah kalau kembali ke proses restoratif justice ini sendiri, mungkin bisa diulangi ya. Bagaimana sebetulnya tahapan dilakukannya restoratif justice ini sendiri? Apakah mulai dari pengaduan atau si perkaranya sudah jalan di tengah jalan gitu, gimana sih tahapan yang pastinya? Ya, ini mungkin lebih pas kalau Pak Ardo nih yang menjawabnya. Silakan, ya. Pak Ardo. Ada porsinya. Iya, silakan.
Baik, terima kasih para pendengar. Untuk bagaimana proses atau tahapan dilakukannya proses restoratif justice tadi kurang lebih sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Arif Raharjo selaku Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi bersama Pak Kasintel, bahwa seperti yang telah dikatakan tahapan-tahapannya yaitu telah adanya harus sudah ada syarat formil dan material yang terpenuhi. Syarat formil seperti yang disampaikan oleh Pak Kajari barusan, dan juga syarat materialnya yaitu adalah sudah adanya kesepakatan damai. Itu yang paling penting, Bu. Yang utamanya itu antara korban dan juga terdakwa. Dasar dari proses restoratif justice ini adalah adanya upaya damai. Jadi perdamaian antara terdakwa dengan korban. Restoratif justice sendiri dari bahasa restore, artinya merestor kembali atau merefresh kembali keadaan semula si korban, Bu. Jadi restoratif justice ini sebenarnya diutamakan kepada perlindungannya korban. Bagaimana dia direstor kembali, seperti yang disampaikan oleh Pak Kajari, kenapa diundang dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama di lingkungan tempat terdakwa itu tinggal, karena terdakwa ini dan juga si korban ini akan direstor kembali ke daerahnya masing-masing, dikembalikan ke daerahnya. Nah, seperti kondisi awal. Nah, sebagai kondisi awal seperti korban yang awalnya dirugikan atau telah terjadi tindak pidana terhadap dirinya dapat merasa kembali dengan cara memaafkan dengan ikhlas akibat perbuatan-perbuatan terdakwa itu. Nah, atas adanya persetujuan damai tersebut, Ibu, lalu dari pihak penyidik dari Polres Cimahi menyampaikan kepada kami penuntut umum selaku jaksa penyelidik atau jaksa peneliti dalam berkas perkara itu, apabila memang benar telah terjadi perdamaian yang dilaksanakan oleh perdamaian, maka kami mereka dapat melakukan permohonan kepada kami untuk melakukan restoratif justice, sehingga dalam prosesnya nanti kami akan mengajukan secara berjenjang kepada pimpinan kami. Dari awal dimulai dari kita menyatakan P21 seperti yang dikatakan oleh Pak Kajari tadi, berkas lengkap, perdamaiannya sudah ada. Kami akan mengundang para pihak tadi di rumah restoratif justice seperti yang dikatakan oleh Pak Carlo di Kelurahan Cibabat. Ibu di salah satu ruangan di Kelurahan Cibabat. Kami mengumpulkan di situ, Bu, ada yang keluarga korban bersama korbannya, ada terdakwa bersama keluarga terdakwa, dan juga kemarin dihadiri oleh tokoh agama dan juga beberapa tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RW kemarin ada, Bu, ketua RT, penyidik, dan juga stakeholder terkait yang masalah tersebut. Sehingga dalam proses itu akan kami ajukan secara berjenjang kepada pimpinan kami di provinsi, yaitu di Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Setelah dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kami lakukan lagi pengajuan. Setelah di ACC, kami melakukan pengajuan lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Di setara Kejaksaan Agung, yaitu di bawah Jaksa Agung Muda Pembinaan di Jampidum. Setelah itu ada jadwal keluar, lalu jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut bersama dengan Kasipidum dan Bapak Arif Raharjo sendiri selaku Kepala Kejaksaan Negeri melakukan pemaparan, Ibu. Melakukan pemaparan kepada Bapak Jampidum selaku pimpinan tertinggi kami di bagian pembinaan, yang memaparkan bahwa satu perkara atas nama terdakwa tersangka ini telah diselesaikan dengan secara perdamaian dengan restoratif justice. Mohon pertimbangan untuk Bapak melakukan pertimbangannya apabila apakah restoratif justice ini dapat disetujui atau tidak. Apabila dapat disetujui, Bu, maka proses ini akan kembali berlanjut. Kami akan mengundang lagi ke keluarga korban datang kembali ke kantor kami, dan kami akan secara resmi menyatakan bahwa terdakwa ini telah dilakukan restoratif justice dan kami kembalikan kepada keluarganya. Gitu. Namun apabila pimpinan berkehendak lain, Ibu, tidak menutup kemungkinan, karena restoratif justice ini ada ya kemungkinan karena kan ada syarat-syarat tadi yang harus dipenuhi, Bu. Karena syarat-syarat itu formil material itu apabila ada yang dirasa oleh pimpinan kami tidak cukup untuk memenuhi syarat-syarat itu, maka pimpinan dapat berkehendak lain, sehingga kalau memang tidak disetujui, maka perkara itu akan kami limpahkan ke pengadilan. Seperti itu untuk prosesnya, Ibu. Iya. Jadi ada tahapan-tahapan, bahkan persetujuan ke tingkatan kejaksaan yang lebih tinggi untuk disetujui atau tidak gitu ya. Dan itu nggak selalu ya, nggak selalu bakal disetujui juga ya, karena banyak syaratnya itu. Iya. Nah, kemudian kalau sebagai, mungkin boleh diceritakan gitu ya, sebagai contoh perkara atau kasus yang ada di Kota Cimahi ini sendiri, ada perkaranya di bidang apa gitu, pelanggaran berupa apa, contoh dan kemudian kasusnya, contoh kasus. Baik.
3 perkara yang sudah kami RJ adalah perkara pencurian, kemudian perkara penganiayaan ringan, seperti itu. Jadi yang terakhir saja ya, yang ketiga itu adalah penganiayaan ringan. Jadi saya mungkin bisa gambarkan begini. Ada seseorang yang suka nongkrong di depan waralaba toko lah. Nah, sampai malam. Nah, kemudian ditegur oleh security-nya, satpam. Bubar dong. Kayaknya nggak elok nih, nggak pantas nih kalau nongkrong sampai malam. Mungkin mengganggu pengunjung yang lain, bukan mengganggu godain atau malak enggak ya. Seperti, tapi kan mungkin image-nya jadi nggak bagus seperti itu. Nah, kemudian nggak lama datang polisi patroli. Nah, kemudian beberapa anak muda ini diminta bubar oleh Pak polisi. Yang lagi patroli. Nah, si anak muda ini yang nongkrong tadi curiga. Polisi ini datang atas laporan dari satpam atau pegawai waralaba tersebut. Nah, kebetulan pegawai waralaba itu ada mes di belakang tokonya itu. Kemudian didatanginlah oleh pemuda itu. Nah, di situ dia menuduh bahwa polisi datang itu karena dilaporkan. Kemudian terjadi pemukulan seperti itu. Nah, itu kan tindak pidana penganiayaan yang sifatnya ringan ya, tidak menimbulkan luka berat. Terus saya hanya lecet atau memar sedikit seperti itu. Alangkah sayangnya kalau pelaku ini kemudian berkasnya dilimpah ke persidangan, ke pengadilan, kemudian mendapatkan vonis. Ancamannya berapa tahun tuh ya penganiayaan dengan Ardo? Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Nah, 2 tahun, 2 tahun setengah ya. Nah, kalau kita tuntut 1 tahun, sementara isu lapas rutan sudah overload, ya lebih baik kita kembalikan kepada orang tuanya untuk dibina, kepada masyarakatnya, seperti itu. Jadi stigma terpidana juga tidak melekat sama dia. Diharapkan juga, dan betul apa yang dikatakan oleh Pak Ardo tadi, memang heavy-nya garis underline-nya itu untuk pemulihan keadaan semula korban. Nah, korban juga memaafkan dengan sukarela, tidak terpaksa atau tidak apa. Dipaksa ya. Ya sudahlah, kita kan memang sebenarnya ya itu tadi saya katakan sering lupa. Kita kan bangsa yang pemaaf kan. Nah, seperti itu. Ayo kita kembalikan gitu ya. Kita restore, kita pulihkan kembali. Iya, betul. Itu. Oh, begitu ya. Contohnya. Terus kemudian yang perkara pencurian sama juga. Yang nah, itu kalau dinilai secara nominal itu kerugiannya berapa yang tinggal? Pada saat sekarang kerugian yang diperbolehkan dapat diajukan RJ adalah di bawah 2,5 juta. Tetapi tadi saya katakan bahwa akan dievaluasi oleh pimpinan, sehingga Pak Cambidum dalam hal ini pengendali RJ ya, kemarin juga menyampaikan kemungkinan akan diterapkan untuk kerugian kejahatan yang menimbulkan kerugian harta benda itu akan ditingkatkan di bawah 30 juta. Jadi ruang lingkupnya sekarang sudah diperluas. Kemudian ancaman pidananya kemungkinan ke depan juga akan diperluas lagi. Tidak hanya yang di bawah 5 tahun. Mungkin kalau saat ini di bawah 5 tahun ya yang diperbolehkan. Mungkin nanti akan bertahap. Setelah 5 tahun nanti akan 7,5 atau 10 tahun itu kebijakan pimpinan. Kami melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan dari pusat seperti itu. Jadi mungkin untuk awal-awal ini kan programnya ruang lingkupnya masih terbatas di bawah 5 tahun dan 2,5 juta rupiah. 2,5 juta secara nominal ya. Nanti akan diperluas lagi seperti itu. Dan seperti tadi kalau nggak salah si pelakunya itu nggak boleh yang pernah residivis. Residivis ya. Betul, nggak boleh. Jadi di Kota Cimahi ini sendiri ternyata memang sudah ada bukti nyata, dan justru seperti yang Pak Arief katakan di semester pertama ini sudah memenuhi target ya. Di tahun ini sebanyak 3 kasus ya, 3 perkara. Oke, good listeners, dan mungkin
masih ada yang akan kita gali lagi dalam pelaksanaan restoratif justice, terutama di Kejari Cimahi, terutama mungkin mengenai kesulitan, hambatan, kemudian juga bagaimana cara menyelesaikannya gitu ya. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Tambah menarik ya perbincangan kita mengenai restoratif justice, dan ternyata di Kota Cimahi ini juga sudah melaksanakannya. Kemudian juga tadi sudah disampaikan bahwa ternyata di kantor Kelurahan Cibabat juga sudah ada rumah betul ya, rumah RJ, Restoratif Justice. Jadi Anda bisa lebih dekat untuk warga Cimahi ya, bisa lebih dekat, nggak segan juga untuk datang, kemudian juga ngobrol mungkin, melakukan pengaduan dan sebagainya di rumah Restoratif Justice tersebut. Jangan lupa ya, lokasinya ada di kantor Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara ya. Nah, kini kita lanjut kembali di sesi terakhir perbincangan kita di hari ini, dan Pak Arief, kemudian Pak Carlo dan juga Pak Ardo juga masih siap ya sepertinya mengungkapkan iya, dan menjelaskan terutama ya untuk para good listeners yang masih pengen tahu gimana sih sebetulnya pelaksanaan restoratif justice terutama di Kota Cimahi ini sendiri. Nah, dalam pelaksanaannya seperti contoh-contoh kasus yang tadi disebutkan ya, dalam yang satu kasus pencurian, kemudian juga penganiayaan ya. Nah, kalau melihat kasus atau perkara-perkara yang ada, itu ada nggak kesulitan-kesulitan yang sepertinya agak sulit di perkara-perkara tertentu untuk dilakukan restoratif justice ini sendiri? Boleh dijelaskan oleh Pak Carlo. Pak Carlo, silahkan. Ya, makasih Bu. Ya. Beberapa kesulitan mungkin kesulitan yang bersifat teknis kali ya Bu ya. Soalnya dari waktu yang diberikan itu kan kita juga untuk melakukan RJ ini kan dibatasi oleh waktu. Oh, ada batasan waktunya. Ada. Jadi dalam pelaksanaannya kita dibatasi waktu selama 14 hari. Jadi 14 hari ini harus kita berproses dari kita di Kejari ke tingkat provinsi, Kejaksaan Tinggi, sampai dengan Kejaksaan Agung. Jadi kenapa dibatasin? Untuk memberikan kepastian yang pasti kepada tersangka atau terdakwa. Jadi nggak menggantung. Iya, betul. Nah, karena jangka waktu yang singkat ini kan kita harus bisa mengatur waktu, menghadirkan dari tokoh-tokoh tadi, sehingga antara tokoh, keluarga dari korban, keluarga dari terdakwa, pelaku, sama beberapa tokoh adat dan masyarakat itu menyatukan waktunya itu yang agak sulit ya. Itu yang secara teknis yang mungkin kita butuh effort yang lebih banyak lah. Yang kedua mungkin bagaimana kita berubah fungsi menjadi fasilitator, Bu. Jadi fasilitator itu memberikan solusi kepada korban dan juga memberikan solusi kepada si tersangka atau terdakwa, sehingga mereka bisa menyatukan. Jadi kedua-duanya. Jadi bisa menyatukan visi misi sehingga terjadilah yang namanya perdamaian tadi. Iya, betul. Itu ya kendala-kendalanya. Ya, kendala-kendala itu yang memang ya mau tidak mau kita yang awalnya dari penuntut umum, jaksa peneliti berubah menjadi fasilitator yang bisa bermanfaat Bu untuk kedepannya. Mungkin itu Bu beberapa. Mungkin jadi mediator juga ya, jadi untuk proses karena kan perdamaiannya itu nggak boleh dipaksakan, ya harus sama-sama sukarela, keduanya harus sepakat dan punya kesepakatan visinya udah sama gitu. Si korban memaafkan kesalahan dari terdakwa, terdakwa berjanji mau berubah gitu terhadap perbuatan yang sudah dilakukan, sehingga dia dapat kembali ke masyarakat. Karena beberapa kejadian juga
rumah korban dengan rumah terdakwa berdekatan atau dalam satu lingkungan yang sama. Nah, itu ya. Nah, kalau memang dalam perbuatan atau dalam hatinya masih ada ganjalan, masih ada kendala, mungkin itu akan susah terjadi, Bu, ke depannya. Iya, iya. Dan biasanya solusi yang dilakukan, terutama yang tadi masalah teknis yang batasan waktu itu, biasanya solusinya gimana tuh, Pak? Kalau ya, solusi yang bisa kita berikan, kita pastikan dulu sudah ada tanda-tanda akan berdamai. Ya, gitu. Sehingga waktu yang kita berikan itu nanti ketika mereka bertemu tidak menjadi perdebatan kusir atau ada. Jadi nol lagi gitu. Kembali ke nol lagi. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kita sudah bisa melihat tanda-tanda gitu ya? Melihat terus memperkirakan keadaan bahwa ini kedepannya akan berjalan seperti ini. Iya. Ditambah lagi sebelum itu terjadi juga 14 hari itu kita sudah tahu jadwal tokoh A, tokoh B, keluarganya ini berapa jumlah yang datang, keluarga dari yang sebelah sini berapa jumlah yang datang, sehingga sudah terinformasi semuanya, sehingga nanti ketika datang pun sudah ya udahlah, bisa langsung. Dari korban mungkin sudah ada dalam hati dari rumahnya, yaudah saya mau maafkan. Dari terdakwa juga nanti udahlah, saya mau berubah, benar-benar mau menjaga atau tidak mengulangi lagi apa yang sudah saya perbuat. Iya. Nah, kalau misalnya satu lagi ya, ini melihat kasus dan juga perkara yang ada yang sedang ditangani mungkin ya oleh Kejaksaan Kejari Cimahi. Ada nggak saat ini sedang diproses gitu di minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini yang sedang diproses restoratif justice ini sendiri? Kalau untuk restoratif sendiri, Bu, untuk pembuka bulan, pembuka minggu ini belum ada, Bu, karena kita baru melaksanakan di bulan Mei. Terakhir yang di akhir Mei kemarin. Diharapkan sih dalam beberapa waktu ini, seperti yang sudah disampaikan Pak Kejari, dapat kita cari lagi produk yang bisa membantu masyarakat, sehingga kejaksaan bisa lebih humanis, Bu. Iya. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan yang masuk di 085161280929. Tapi katanya boleh nggak hanya ingin bertanya kemana saya dan nomor telepon atau tempat di mana kalau misalnya kita ingin bertanya mengenai proses restoratif justice ini sendiri. Iya. Ini pertanyaan bagus ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi ini, Bu, ya. Baik, terima kasih sudah berperan atau berpartisipasi aktif dengan menanyakan Bu Asti. Selamat siang, Bu Asti. Selamat siang, Bu Asti. Salam kenal, Bu Asti di Cimahi atau di mana ini? Sepertinya di Cimahi. Ya, baik. Boleh saya jawab, Bu Asti, bahwa di kantor kami juga ada PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Di situ ada layanan konsultasi gratis. Oh iya. Tidak terbatas pada RJ saja. Kalau good listener-nya, semuanya yang di Cimahi atau di luar Cimahi ada isu-isu permasalahan hukum atau apapun juga, bisa datang ke kantor kami, atau kami juga ada hotline pengaduan di 0851 0851 55 40 9070, seperti itu. 085 155 40 9070 ya. Ini di jam kerja saja. Di jam kerja saja. Jam kerja. Kemudian kalau lokasi kantor itu di Jalan Sangkuriang. Nomor berapa Pak Kasintel? Nomor 103. Nomor 103. Dan juga izin Pak menambahin, kita juga ada di MPP, Bu. Oh, di MPP ya, di Aruman ya. Iya, jadi ketika ada urusan di MPP, ada pengen hal-hal terkait hukum yang mau ditanyakan, silakan mampir. Silakan singgah. Iya. Nanti kami akan meresponnya. Oke, good listeners, dan mungkin bisa saya ulang ya, di Kejari Cimahi ini punya hotline service atau PTSP
yang bisa melayani konsultasi gratis. Konsultasi gratis. Iya, di Jalan Sangkuriang nomor 103 Cimahi, kemudian juga nomor teleponnya 085 155 409070 dan juga di MPP setiap hari. Setiap hari ada petugas piketnya. Di jam kerja. Di jam kerja ya di MPP. Ya. Oke, dan terima kasih. Saya tambahkan ya. Boleh? Maaf, saya tambahkan. Konsultasi itu bisa hukum publik, bisa hukum privat, Iya. bisa pidana perdata, bisa masalah pertanahan, perkawinan, Iya. hak waris, sengketa apa saja. Oh iya. Jadi luas sekali. Permasalahan hukum Permasalahan pokoknya ya. hukum, Nah, ya. karena Seperti kejaksaan itu. ini salah satu penegak hukum yang Iya. kadang orang taunya penegak hukum polisi aja. Iya, Padahal betul, ada betul. kejaksaan, ada KPK ya. Ya, ada isu Iya. apa-apa. Jadi mungkin yang perlu masyarakat ketahui bahwa negara itu punya yang namanya instrumen intelijen. Nah, seperti yang disebut Intelijen untuk pertahanan ancaman dari luar itu adalah TNI. Kemudian intelijen untuk ketertiban dan ketertiban itu adalah polisi. Kalau intelijen masalah custom, bea cukai, kan begitu. Iya, iya. Kalau intelijen masalah hukum, kejaksaan. Kejaksaan. Jadi semua undang-undang yang berkaitan undang-undang yang ada undang-undang ya itu kami bertugas untuk mengawasinya. Jadi mungkin istilahnya kami bisa masuk ke semua isu Iya, yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang kalau mungkin undang-undang energi, undang-undang kehutanan, Iya, undang-undang undang-undang lingkungan luas ya. hidup, luas Iya, sekali undang-undang macam-macam pokoknya. Jadi semua di jenis pelaksanaannya, bentuk perundang-undangan, kemudian juga pelanggarannya Ya, gitu ya. betul, Undang-undang betul. ini Iya. banyak faktor ya Oke. di dalamnya. Oke, dan mungkin bisa disampaikan sebagai penutup perbincangan kita di hari ini akan disampaikan oleh Bapak. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mix Radio yang sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Cimahi dalam program Jaksa Menyapa untuk menghadirkan kejaksaan selalu ada untuk masyarakat dan membawa manfaat untuk masyarakat luas, khususnya masyarakat Cimahi. Kami berharap kerjasama ini dapat berkelanjutan, berkesinambungan. Khusus untuk RJ mungkin ada sedikit kata-kata berawal atau beranjak dari kesulitan yang tadi disampaikan oleh Pak Carlo ya. Memang untuk RJ dibutuhkan kesepakatan para pihak untuk berdamai. Saya katakan begini, ini mohon maaf, orang Yahudi ada istilah eye for eye, mata untuk mata. Orang Nasrani kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Betul ya Pak Carlo, Pak Ardo ya. Orang Islam bisa dua-duanya, dikasih dua pilihan. Kalau dibunuh maka balasannya pun bisa membunuh. Tetapi ada pilihan lain, bisa memaafkan. Dua-duanya dikasih pilihan seperti itu. Jadi untuk memaafkan mungkin perlu jiwa yang besar. Itu kadang-kadang kesulitan kami. Maka betul kata Pak Carlo, fasilitator tugasnya sangat berat karena mempertemukan dua kepentingan yang memang berbeda. Tetapi saya ingin katakan bangsa yang besar pastinya akan berawal dari bangsa yang bisa memaafkan kesalahan, apalagi kalau kita punya kesadaran berbangsa dan bernegara ya. Tidak ada untungnya juga. Jadi bertikai itu ya, tidak ada untungnya juga bertikai ya, hanya akan menyengsarakan. Dan dendam saya pikir akan menjadi penyakit hati yang akan merusak jiwa raga kita. Lebih bagus dihilangkan dan saya sebenarnya ingin masyarakat kita menjadi masyarakat yang pemaaf. Ya betul. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, kerjakan bersama dapat membawa manfaat bagi masyarakat Cimahi khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya. Apabila saya ada salah kata bersama tim Pak Carlo dan Pak Ardo,
saya mewakili mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, kayaknya kalau kepala kejaksaannya aja selembut ini gitu ya dalam menerangkan, kayaknya hukum itu nggak jadi sesuatu yang menakutkan lagi ya kayaknya gitu. Oke, dan terima kasih Pak Arif Raharjo sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi atas kehadirannya Bapak dan meluangkan waktunya untuk good listener semua. Kemudian Pak Carlo dan juga Pak Leonardo, dinantikan lagi kedatangannya di sini untuk bisa berbagi dan juga tentunya membuka wawasan para good listener semua ya, terutama dalam bidang hukum. Dan untuk perbincangan kita kali ini di Jaksa Menyapa kita di hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa. Mataku terus